Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Angel Christian Sulangi dengan nomor NIM 28922 580. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dalam program studi manajemen. Dan saat ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro, pengantar Ekonomi Mikro, dan dengan Bapak dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam pokok bahasan materi kita saat ini. Pokok bahasan materi kita yang akan saya sampaikan lewat presentasi ini adalah perbedaan analisa ekonomi mikro dengan analisa ekonomi makro, juga membahas berbagai permasalahan ekonomi makro, lalu tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi, dan juga bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Analisa ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan dan antara variabel-variabel ekonomi. Variabel-variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro juga makro. Guna memahami kedudukan dari analisa ekonomi mikro dan makro, dalam ilmu ekonomi dapat dilihat dalam gambar yang akan saya tampilkan. Ada ilmu ekonomi terbagi ekonomi deskriptif, ekonomi teori, juga ekonomi terapan. Menjadi dua lagi dari ekonomi teori, yaitu ekonomi mikro juga ekonomi makro. Pengertian tentang ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro maupun variabel makro. Dalam ekonomi terapan, menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Baik ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro, kedua-duanya mempelajari masalah-masalah di dalam ekonomi. Namun, permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dalam sudut pandangnya masing-masing. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Analisa ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, juga teori distribusi. Teori harga antara lain membahas tentang proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan suatu barang atau jasa di dalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dengan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan sebagainya. Teori produksi antara lain menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum itu tercapai. Sedangkan teori distribusi membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upaya tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Ekonomi makro. Apabila di dalam ekonomi mikro menganalisa kegiatan-kegiatan permasalahan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, maka di dalam ekonomi makro menganalisanya dari pendekatan yang sebaliknya. Artinya yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Ekonomi makro menganalisa keadaan keseluruhan agregatnya dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro,
tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen saja atau seorang konsumen saja atau seorang pemilih faktor produksi, tetapi pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Permasalahan ekonomi makro pada dasarnya ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Ilmu ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi makro yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian. Secara umum, tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut. Ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah yang dimaksud adalah masalah inflasi yang pertama, pengangguran, dan neraca pembayaran dan perdagangan. Masalah inflasi. Inflasi apa? Inflasi adalah salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga karena hargalah indikator penting daripada inflasi yang dimaksud. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat cenderung kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, kalau dalam masyarakat terjadi kenaikan satu atau beberapa barang, maka kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai inflasi. Oleh sebab itu, kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai suatu masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena 3 alasan. Yang pertama, inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Lalu yang kedua, inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Dan yang ketiga adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Efek masalah yang ditimbulkan dari inflasi beberapa halnya adalah seperti turunnya nilai mata uang, kenaikan harga, lalu peningkatan pengangguran, lalu penurunan kesejahteraan masyarakat, hilangnya investasi atau investor, lalu kenaikan harga barang yang diimpor, juga penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. Juga terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintah yang kurang bertanggung jawab. Lalu masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kalau kenyataannya tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi. Di negara kita, upaya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana adalah salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi yang tidak mempunyai arti kalau dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang jauh lebih tinggi. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat para pengusaha produksi barang dan jasa dengan maksud mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Lalu semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang lakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Lalu dengan demikian terdapat hubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai
dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Di samping itu, faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah yang pertama, menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi sehingga dia seorang ini memutuskan untuk keluar dari tempat kerja dia yang lama. Lalu pengusaha menggunakan peralatan yang modern yang dimana tanpa harus memerlukan tenaga kerja SDM. Lalu yang ketiga, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Salah satu faktor yang penting untuk menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat pendapatan penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat dan kondisi ini tentu dapat mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat yang pernah Lalu masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan juga neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah salah satu faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor yang dimana itu sangat-sangat sering bisa kita jumpai dalam beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Harga valuta asing akan meningkat dan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah mahal. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun mengurangi kegairahan pengusaha-pengusaha untuk melakukan penanaman modal atau investasi dan membangun kegiatan usaha yang baru. Jadi dari pembahasan yang sebelumnya kita bahas gitu kan dengan masalah-masalah yang datang, tujuan-tujuan kebijakan dari makroekonomi apa saja sih gitu ya. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi tentunya masalah-masalah ekonomi yang akan dihadapi yang ada di negara-negara kita sendiri gitu ya. Berdasarkan masalah-masalah makroekonomi, menurut Bapak Sukirno menyebutkan tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Tujuan menstabilkan ekonomi ini berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dapat menimbulkan inflasi. Apabila inflasi tidak dapat dikendalikan, maka kemerosotan ekonomi yang serius dapat berlaku pada masa berikutnya. Lalu fluktuasi yang tidak dikendalikan tidak akan menjamin pengangguran yang rendah, kestabilan harga-harga dan kestabilan neraca pembayaran. Lalu tujuan yang kedua adalah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Pada umumnya berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kenapa? Apabila suatu masyarakat dapat selalu mencapai tujuan ini, dengan sendirinya tujuan-tujuan lainnya itu mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai. Menghindari masalah inflasi. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat.
dan kegiatan perekonomian. Ada kalanya inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini, biasanya tingkat inflasi tinggi dan sukar dikendalikan. Tetapi seringkali inflasi berlaku sebagai akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, pertambahan penawaran uang yang berlebihan, juga kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah inflasi seperti itu. Dan yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ada dua alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka waktu panjang. Yang pertama, menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah, dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat tentunya. Kedua, alasan ini merupakan pendorong utama pemerintah dalam menciptakan ekonomi yang teguh. Dan untuk kebijakan yang kelima adalah mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Krisis moneter yang terjadi yang dialami di Indonesia dan beberapa negara Asia lain pada tahun 1997 sampai 1999 merupakan pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi di dalam negeri. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Hal ini menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi di dalam negeri, seperti inflasi berlaku, biaya produksi meningkat. Kondisi sebaliknya, daya beli real masyarakat menjadi merosot. Berbagai perubahan ini akan mengurangi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan lebih banyak pengangguran akan berlaku. Pengalaman ini tentu menunjukkan bahwa kebijakan makroekonomi harus memperhatikan kedudukan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Demikian sedikit presentasi dari saya. Kiranya presentasi ini boleh